Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah selalu nungguin channel YouTube aku upload video terbaru bahas soal-soal SKD CPNS dan SKD Kedinasan di tahun 2024. Jangan jadiin channel YouTube aku itu sebagai media itu soalnya persis mirip banget, jangan. Tapi jadikan channel YouTube ini sebagai channel YouTube untuk teman-teman belajar supaya teman-teman lebih terbiasa memahami soal dan berbagai karakteristik soal, kemudian juga bisa untuk teman-teman latihan setiap harinya. Kayak gitu ya teman-teman ya, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dan nanti tipe soalnya juga berbeda-beda teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal TWK, SKD Kedinasan, dan SKD CPNS di tahun 2024. Jangan lupa support channel YouTube ini bisa menjadi channel YouTube edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman, bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 ini, dan harapannya nanti bisa selalu bermanfaat, bisa menunjang teman-teman untuk bisa sukses menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan. Kemudian bagi teman-teman pejuang CPNS bisa lulus menjadi CPNS dan mendapatkan SK. Kemudian bagi teman-teman yang P3K bisa lulus kemudian mendapatkan SK dan NIPPK. Kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan subscribe channel YouTube aku. Oke, kita lanjut di pembahasan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 1. Ini terkait soal TWK full penalaran ya. Semua warga negara ini wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Tindakan yang dapat mencerminkan bentuk keikutsertaan siswa dalam upaya bela negara yaitu apa? Kata kunci siswa ya teman-teman ya. Oke, yang rajin belajar, oke bagus. Kemudian mengikuti kegiatan PMR ya di sekolah juga ya. Kemudian upacara dengan hikmat. Ya, itu merupakan bela negara yang dilakukan oleh siswa. Oke, yang A boleh. Kemudian yang B, belajar PPKN, ya ini sebagai bela negara siswa mengikuti kegiatan pramuka juga termasuk siswa, tapi untuk ronda malam ini biasanya dilakukan oleh masyarakat, ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang C, ikut PMR, kemudian mengikuti kegiatan OSIS, itu juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk upaya bela negara. Tapi mengikuti Karang Taruna ini bisa dilakukan di mana? Di masyarakat ya. Oke. Kemudian Siskamling juga di masyarakat ya. Upacara bendera boleh, ini siswa. Kemudian piket kelas juga siswa. Tapi di sini warga ya atau masyarakat. Kemudian bakti sosial ini bisa dilakukan di mana aja ya teman-teman ya. Kemudian untuk gotong royong di lingkungan rumah ini dilakukan oleh seorang anak ataupun anggota keluarga. Oke. Kemudian di situ kalau yang rajin belajar ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja, siswa juga bisa. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang semua dilakukan oleh siswa dalam bentuk upaya bela negara adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, gampang banget kan soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Lanjut di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ya teman-teman, di sini bacalah kalimat-kalimat berikut. Pernyataan nomor 1, budaya mendongeng ini sekarang jarang ditemukan. Oke, kemudian opsi yang kedua, bukan opsi, soal nomor 2, yang nomor 2 ini pernyataannya, seorang jaguar ini menjadi bab rombongan obor olimpiade terpaksa ditembak dengan mati. Kemudian yang nomor 3, ini Ananda dan Habibie ini dekat semenjak kecil. Oke, bagus. Yang keempat, para tunanetra ini biasanya berjalannya pakai menggunakan tongkat. Ini juga kurang tepat ya. Yang 5, mereka itu berjalan dengan menggunakan sepatu roda. Nah, pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor berapa? Pernyataan yang tidak efektif, jadi yang berbelit-belit, kemudian juga banyak kalimat tambahan gitu ya. Budaya mendongeng sekarang jarang ditemukan. Ini tepat ya, ini termasuknya efektif. Kemudian yang nomor 2, seekor jaguar menjadi bab rombongan obor olimpiade terpaksa ditembak dengan mati. Ini ya, harusnya langsung aja terpaksa ditembak mati gitu ya. Ini kata tambahannya, itu nggak usah, berarti tidak efektif.
Oke, kemudian yang nomor 3, Ananda dan Habibie dekat semenjak kecil. Oke, ini bagus. Ini juga efektif ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, para tunanetra biasanya ini berjalan pakai menggunakan. Ini pakainya itu nggak usah. Ini kalimatnya tambahan, itu tidak efektif ya. Oke. Kemudian yang 5, mereka berjalan dengan menggunakan sepatu baru. Oke, ini efektif. Jadi yang tidak efektif adalah 2 dan 4, yang D. Gampang ya teman-teman ya, katanya peserta yang sudah ujian SKD kedinasan di hari-hari sebelumnya itu sering mendapatkan soal-soal kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi nanti untuk peserta yang belum ujian silakan untuk dipersiapkan, pelajari dengan matang dan belajarnya itu lebih sering kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Banyak peserta yang jatuh di nilai TWK. Next. Soal nomor 3 teman-teman. Warga masyarakat yang berada di perbatasan ini ya dengan negara Malaysia itu mengancam akan menurunkan bendera merah putih. Bagi saya hal ini adalah gimana? Yang A, wajar karena pemerintah telah menelantarkan, itu mereka kurang tepat ya teman-teman ya. Ketika kita melihat banyak masyarakat Indonesia yang berada di batasan ingin menurunkan, itu kan nggak boleh ya. Karena sangsaka merah putih apa? Sangsaka. Ini wajib dan perlu banget kita hormati dan junjung tinggi. Karena itu sebagai identitas. Ya, identitas negara kita. Ya, oke. Kemudian yang B, dan ini sebagai bendera negara kita. Kemudian yang B, harus diperangi, ada kata kunci perangi, itu juga kurang tepat ya, karena dapat menimbulkan perpecahan. Memang harusnya ketika kita tahu mereka itu akan menurunkan, berarti kita harus nasihati ya, bukan malah kita perangi. Itu justru akan menjadi keributan yang bisa menimbulkan persatuan dan kesatuan kita semakin terbelah karena adanya kubu yang memang akan menjatuhkan atau menurunkan bendera kita. Kemudian yang C, masalah ini terlalu dibesar-besarkan oleh media massa. Ini juga kurang tepat ya, karena memang itu suatu hal yang penting karena dapat mengancam negara kita. Tapi harusnya kita bisa hadapi dengan baik, sikapi dengan bijak juga. Kemudian yang adanya upaya provokasi dari negara tetangga untuk memisahkan diri. Ini juga kurang tepat kalau kita langsung netting negatif thinking ke upaya provokasi tersebut. Kita belum tahu benar tidaknya kan. Kemudian yang meminta perhatian. Nah, pada pemerintah untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang paling bijak ya teman-teman. Ketika kita melihat ada warga masyarakat yang mengancam untuk menurunkan bendera sangsaka merah putih, kita perlu untuk minta perhatian kepada pemerintah. Misalnya mungkin di daerah perbatasan kurang diperhatikan, berarti kita perlu memperhatikan daerah perbatasan. Akses jalannya, transportasinya, dan lain-lainnya. Itu perlu untuk diperbaiki supaya mereka itu juga ya tidak ada ancaman apapun ke negara sendiri. Oke, begitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 teman-teman. Bacalah kalimat berikut. Bila sedang sendirian, Sunari akan flashback mengingat kenangan-kenangan saat berada di Jakarta. Alasan kesalahan penulisan ejaan pada kalimat tersebut itu apa? Yang ditanyakan adalah alasan kesalahan. Nah, yang A, penggunaan kata tidak baku, yang mana yang tidak baku? Kemudian penggunaan kata yang berlebihan, mana yang berlebihan? Apakah ini kenangan-kenangan? Yang C, penggunaan kata asing yang tidak dicetak miring, mana yang ditandai dengan kata asing teman-teman? Flashback ya. Nah, ini flashback ya teman-teman, itu flashback harusnya digaris miring atau dicetak miring. Kemudian yang D, penggunaan kata yang dipengaruhi bahasa daerah. Mana kata bahasa daerah? Nggak ada ya. Kemudian penggunaan kata yang tidak efektif itu juga tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Ketika kita melihat atau menggunakan bahasa Indonesia tapi di tengah-tengah atau di sela-selanya itu ada bahasa asing, tolong untuk dicetak miring. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 teman-teman.
Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan dan di era reformasi revolusi industri 4.0 adalah apa? Yang A. Menjaga stabilitas harga barang nasional untuk mencegah harga barang ekspor. Kemudian yang B. Menyiapkan perencanaan dan roadmap yang matang dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Kemudian yang C. Rajin menabung untuk membeli dan memakai produk dalam negeri. Sebenarnya boleh-boleh aja kita menabung untuk membeli dan memakai produk dalam negeri, tapi kita juga membelinya sesuai kebutuhan aja. Kalau memang itu tidak butuh, tidak penting, ya udah nggak usah beli. Ya, jadi kita juga bisa berhemat, kurang tepat. Melatih dan mengasah kemampuan untuk menghadapi tantangan di era revolusi. Melatih dan mengasah kemampuan itu juga boleh. Kemudian yang E, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal sehingga dapat melestarikan budaya dan identitas nasional. Nah, ada kata kunci nasionalisme. Ya, nasionalisme itu ada hubungan eratnya dengan identitas nasional. Artinya apa? Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan, ada kata kunci melestarikan semangat juang kemerdekaan, ya dengan apa wujud kita? Belajar dengan gigih. Ya, kalau ini dilakukan, ini itu bukan oleh masyarakat. Ya, menyiapkan perencanaan, ini juga oleh pemerintah. Melatih dan mengasah kemampuan menghadapi tantangan dengan cara apa? Ya, harusnya lebih wujudnya apa, spesifikasinya apa, belajar dengan gigih untuk mendapatkan kemampuan yang lebih maksimal sehingga dapat melestarikan budaya dan identitas nasional. Ya, jadi jawabannya adalah yang gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Ya, soal nomor 6 teman-teman. Gerakan reformasi yang dipelopori dengan golongan intelektual dan mahasiswa itu merupakan akhir dari masa pemerintahan Orde Baru. Gerakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berikut yang merupakan faktor politik lahirnya gerakan reformasi adalah semakin maraknya praktek KKN dalam pemerintahan. Nah, ini boleh. Karena namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu untuk meraih suatu jabatan. Ya, mereka mengandalkan segala cara biar bisa dapat posisi itu. Dan setelah dapat posisi itu, pasti akan memanfaatkan dengan hal-hal KKN itu. Kemudian yang B, terjadinya penjarahan dan perusakan fasilitas umum di Jakarta dan Surabaya, bukan ini ya. Kemudian kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, ini faktor ekonomi. Kemudian belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum, ini hukum. Merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, ini ekonomi. Ya, jadi jawaban yang tepat terkait politik adalah yang A. Semakin maraknya praktek KKN dalam pemerintahan. Pemerintahan itu ada kaitan eratnya dengan parpol, partai politik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Oke, kalau bisa lanjut ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 teman-teman. Di sini ada soal nomor 7 seperti ini. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang besar dan bersifat majemuk dengan keanekaragaman budaya di dalamnya. Perbedaan dalam masyarakat bangsa Indonesia ini tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Ya, hal yang diperlukan untuk menyatukannya adalah yang A, persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Oke. Tekad dan semangat juang yang tinggi. Bukan cuma itu. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia. Kemudian jiwa patriotisme dan bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Karena dia itu bersifat majemuk, kemudian keanekaragaman budaya, berarti kan ada erat hubungannya dengan suku, budaya, agama, ras. Gimana caranya biar kita tetap bersatu? Ya dengan persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan untuk mewujudkan cita-cita negara. Kemudian keterikatan antara golongan dalam masyarakat ini juga kurang tepat ya. Bukan rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia, tidak semua orang bisa mewujudkan itu. Jiwa patriotisme ini biasanya pada para pejuang ya.
tidak semua orang juga memiliki jiwa patriotisme untuk negara kita. Jadi ketika ada keanekaragaman budaya bersifat majemuk, kemudian perbedaan dalam masyarakat, jadi perlu kita wujudkan dengan cara menyatukan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di negara kita. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut di soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 teman-teman. Integrasi nasional ini merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural. Integrasi nasional ini dapat diwujudkan dalam bentuk apa? Yang A, kerjasama antara penyelenggara negara, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang secara bersama-sama membangun bangsa. Berarti wujud dari integrasi nasional ini hanya diwujudkan oleh pemerintahan. Enggak ya. Kemudian kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara yang sedang berada di luar negeri. Berarti yang di luar negeri nggak bisa? Enggak ya, jadi harus seimbang. Kerjasamanya ya warga negara yang ada di Indonesia juga, bukan cuma yang di luar negeri. Kemudian yang C, kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara Indonesia asli. Berarti WNA yang sudah menjadi WNI nggak boleh. Jadi tidak boleh menjelaskan warga negara Indonesia asli saja. Ya, kemudian yang D, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki baik dalam bidang SDM ataupun SDA. Ya, benar. D yang paling benar. Ya, jadi kerjasama dari pemerintahan, entah itu penyelenggara negara dan masyarakat, tapi juga harus ada support sistemnya dari SDM-nya dan SDA-nya sehingga bisa balance. Ya, kemudian yang E, kerjasama yang baik antara warga negara dengan potensi yang besar tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang tidak mendukung. Ada kata kunci ini juga kurang tepat. Potensi yang besar saja ya. Berarti kalau potensi kecil nggak bisa. Nah, kita perlu juga memiliki pasti ada potensi kecil dan potensi yang besar. Kayak gitu yang perlu kita libatkan untuk bisa meningkatkan integrasi nasional dalam mewujudkan kehidupan negara yang multikultural ini. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut di soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 teman-teman. Di negara Indonesia ini mengenal sistem hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai jaminan dan aturan yang diterapkan bagi seluruh warga negara. Hal tersebut dikenal dengan rule of law, yang berarti rule berarti kan aturan, law berarti hukum. Jadi gimana caranya masyarakat ataupun warga atau semua yang ada di Indonesia ini, karena kita tinggal di sini sebagai warga negara, berarti harus mengikuti, patuh dan taat terhadap hukum. Yang A, tidak melakukan pembedaan untuk hukum privat dan hukum publik. Ini juga kurang tepat ya. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum diatur dalam undang-undang, terutama ya UUD 45 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang C, adanya sistem aturan tata urutan peraturan perundang-undangan. Bukan juga ya. Kemudian yang D, setiap warga negara memiliki pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Bukan cuma paham, tapi harus bisa patuh dan taat juga terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang E, negara tidak melakukan perlakuan eksklusif dalam peradilan bagi sebagian warga negara. Berarti hanya berlaku adil bagi warga negara atau bagi warga tertentu saja ya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next. Soal nomor 10 teman-teman. Di sini ada soal nomor 10 seperti ini teman-teman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui media sosial. Namun dalam pertemanan online seringkali diwarnai dengan tindakan harassment dan cyberbullying. Hal tersebut merupakan momok bagi generasi muda sekarang. Bila ditinjau dari perspektif pilar negara, faktor penyebab utama terjadinya masalah tersebut itu apa? Yang A, masih kurangnya kesadaran generasi muda terhadap hukum. Berarti kalau misal nggak ada hukum nanti tetap akan terjadi bullying ya, kurang tepat juga. Yang B, pendidikan dasar bagi generasi muda yang masih lemah. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Sebenarnya kalau misal kita sudah tahu dasarnya mana yang baik dan mana yang enggak untuk
untuk diungkapkan, untuk diberikan, untuk disampaikan ke masyarakat ya mana gitu kan, terutama dalam media online. Kemudian yang C, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Tidak perlu diawasi sekolah, tidak perlu diawasi oleh orang tua. Harusnya memang sudah tahu mana yang baik dan mana yang enggak, terutama pada remaja. Kemudian yang D, masih kurangnya bimbingan konseling pada generasi muda. Ini juga seharusnya tidak hanya didukung oleh bimbingan konseling, tapi dari diri sendiri. Sudah bisa bersikap mana yang baik dan tidak belum. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah ini, kata kunci pilar negara. Pilar negara itu ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua UUD 1945. Nah, kata kuncinya pilar negara, berarti cari jawaban yang ada hubungannya dengan pilar negara Pancasila. Nah, kalau tindakan harassment dan cyberbullying ini merupakan pelanggaran pada sila keberapa? Sila kedua. Dia itu melanggar sila kedua ya teman-teman ya. Yang mana sila kedua itu harus saling mencintai, saling menyayangi, saling support, saling pertemanannya juga harus baik gitu kan. Tidak bisa membeda-bedakan kayak gitu antar budaya, antar suku. Kemudian kulit hitam, kulit putih, cantik, jelek itu nggak ada. Jadi kalau bisa dalam sila kedua harus benar-benar saling mencintai, menyayangi, support, kemudian melindungi antar teman, menyayangi antar teman gitu kan. Itu perlu untuk dilakukan. Next ya, soal nomor terakhir. Silahkan soal nomor 11 ini sebagai PR, teman-teman tulis di kolom komentar jawaban teman-teman apa ya. Jiwa dan semangat nasionalisme itu terlihat mulai memudar dan tergerus pada generasi muda sekarang. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemuda pada masa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan dahulu. Penyebab paling dominan masalah tersebut adalah apa? Yang A, kurang tegasnya aparatur penegak hukum. Yang B, masih adanya perilaku desintegrasi di kedaerahan. Yang C, perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Kemudian yang D, terjadinya perbedaan ideologi. Kemudian pandangan politik dan moral generasi muda. Atau yang E, masih rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman apa. Semoga soal-soal yang aku berikan itu bisa membantu teman-teman, bisa support untuk nanti teman-teman ujian SKD kedinasan, kemudian SKD CPNS, ataupun persiapan teman-teman di ujian-ujian berikutnya. Harapannya channel YouTube ini bisa semakin berkembang, terus berkembang dan menjadi channel YouTube edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Semoga teman-teman bisa lulus menjadi taruna-taruni kedinasan dan bisa lulus PNS mendapatkan SK penempatan sesuai dengan keinginan teman-teman. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.